Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Ustadz yakin teman-teman dalam keadaan sehat. Meskipun saat ini teman-teman masih tetap belajar di rumah, tapi pesan Ustadz yang pertama adalah kalian harus tetap semangat belajar. Kemudian yang kedua, teman-teman harus tetap jaga kesehatan. Nah, untuk saat ini kita akan belajar di tema 1, tapi subtema 2. Nah, sebelum kita belajar subtema 2 ini, silakan teman-teman disiapkan dulu buku tulisnya. Kemudian disiapkan juga LKS-nya, dan jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Gitu teman-teman ya. Sekarang silakan teman-teman disimak, dipahami apa yang Ustadz sampaikan. Sebelum belajar, mari kita siapkan dulu alat tulis, buku tulis, dan LKS tema 1. Dibuka pada halaman subtema 2. Sesuaikan dengan muatan pelajarannya sendiri ya. Semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan pelajaran IPS. Di dalam muatan pelajaran IPS ini, kita akan belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Tentunya teman-teman sudah tahu bahwa negara Indonesia merupakan salah satu bangsa yang kaya akan keragaman. Di antara keragaman yang dimiliki Indonesia, salah satunya adalah keragaman agama. Teman-teman sudah tahu belum? Ada berapa jumlah agama yang ada di Indonesia? Tentunya sudah tahu ya, ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu 1. Agama Islam, 2. Kristen, 3. Katolik, 4. Hindu, 5. Buddha, dan 6. Konghucu. Setiap agama tersebut mempunyai tempat ibadah, kitab suci, dan hari besar yang berbeda-beda. Nah, pada kesempatan ini kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah agama Islam. Nama kitab sucinya adalah Al-Quran. Tempat ibadahnya adalah masjid. Hari besar keagamaannya adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj. Agama yang kedua adalah agama Kristen Protestan. Nama kitab sucinya adalah Alkitab. Tempat ibadahnya adalah gereja. Hari besar keagamaannya adalah Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, Kenaikan Isa Al-Masih. Agama yang ketiga adalah agama Katolik. Nama kitab sucinya adalah Alkitab. Tempat ibadahnya adalah gereja. Hari besar keagamaannya adalah Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, Kenaikan Isa Al-Masih. Agama yang keempat adalah agama Hindu. Nama kitab sucinya adalah Weda. Tempat ibadahnya adalah Pura. Hari besar keagamaannya adalah Hari Nyepi, Hari Saraswati, dan Hari Pager Wesi. Agama yang kelima adalah agama Buddha. Nama kitab sucinya adalah Tripitaka. Tempat ibadahnya adalah Vihara. Hari besar keagamaannya adalah Hari Waisak,
hari Asodo, dan hari Katina. Dan agama yang keenam adalah agama Konghucu. Nama kitab sucinya adalah Sisu Wuching. Tempat ibadahnya adalah kelenteng. Dan hari besar keagamaannya adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Nah, itu tadi adalah keenam agama yang ada di negara kita, Indonesia. Teman-teman, perlu kita pahami bahwa perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Sikap saling menghargai dan bekerja sama antar pemeluk agama menjadi modal dasar untuk menjaga keutuhan negara kita Indonesia. Nah, pada kesempatan ini sama-sama kita akan belajar tentang contoh sikap menghargai antar pemeluk agama lain. Contoh yang pertama adalah memberikan izin ketika teman akan menjalankan ibadah. Contoh yang kedua adalah tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Contoh yang ketiga adalah bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakan agama. Contoh yang keempat adalah membantu teman yang berbeda agama saat mengalami kesulitan. Itu tadi beberapa contoh sikap menghargai antar pemeluk agama lain. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menjalin persatuan antar umat beragama? Di dalam menjalin persatuan antar umat beragama, kita bisa melakukan beberapa hal ini. Yang pertama adalah tidak menganggap agama sendiri paling benar. Yang kedua adalah saling menghargai antar pemeluk agama. Yang ketiga adalah memberikan kebebasan beribadah kepada pemeluk agama lain. Yang keempat adalah tidak merendahkan atau meremehkan agama lain. Dan yang kelima adalah tidak memaksakan kehendak kepada pemeluk agama lain. Teman-teman, setelah kita tahu cara bagaimana menjalin persatuan antar umat beragama, tentunya kita akan mendapatkan manfaat dari persatuan tersebut. Nah, manfaat apa yang akan kita dapat ketika kita menjalin persatuan dan kesatuan dalam keberagaman? Manfaat yang akan kita dapatkan adalah yang pertama, terbina kehidupan bersama. Manfaat yang kedua adalah menumbuhkan rasa persaudaraan. Manfaat yang ketiga adalah tercipta lingkungan yang harmonis. Manfaat yang keempat adalah tercipta suasana aman, tertib, dan tentram. Manfaat yang kelima adalah bersatu, membuat bangsa menjadi kuat. Dan manfaat yang keenam adalah bersatu dalam bekerja, membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Nah, itu tadi adalah beberapa pembahasan tentang keberagaman yang ada di negara Indonesia, khususnya keberagaman tentang agama. Nah, gimana teman-teman dari penjelasan Ustaz tadi bisa dipahami ya? Nah, dari penjelasan itu tadi silakan teman-teman benar-benar dipahami dan kemudian teman-teman untuk lebih paham lagi nanti bisa mengerjakan tugas apa yang Ustaz sampaikan baik melalui grup WA ataupun nanti yang Ustaz sampaikan melalui video ini. Teman-teman silakan dikerjakan yang teliti, yang cermat, tidak usah buru-buru. Gitu teman-teman ya. Silakan dikerjakan dengan cermat, teliti, dan tidak usah buru-buru. Terima kasih teman-teman.